Oke, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-5 barengan sama Kevin Helmi. Halo. Kali ini gue akan ngomongin tentang kita dibikin bingung sama film-filmnya Christopher Nolan sesuai dengan poster yang udah di-up sama Kincir tadi. Kira-kira nih, Kevin, lo salah satu pencinta film-film mind-blowing gak? Iya, jawabannya sih sebenarnya. Iya, lumayan. Kenapa lo suka yang mind-blowing? Kebanyakan gini, yang gue suka itu lebih tepatnya kayak filmnya itu alurnya biasanya lambat di awal, tapi tiba-tiba di akhir tuh dikasih bom gitu, kayak dikasih ledakan gitu. Ibaratnya mind-blowingnya di situ sih. Lo emang dari kecil lo tumbuh kembang sama film-film yang mind-blowing, atau memang lo suka film dari kecil dikenalin sama film-film yang Disney animasi? Apa lo emang udah nonton filmnya Christopher Nolan? Christopher Nolan ya seiring berjalannya waktu aja lah ya gitu. Maksudnya pas filmnya tayang ya gue baru nonton gitu kan. Cuma kalau misalkan pas masih kecil ya sewajarnya anak kecil aja sih gitu. Ya, nonton apa lo waktu kecil? Nonton apa ya? Nonton film horor Indonesia, tahu gak sih? Gue agak malu loh buat gue nonton kok sama Lampir. Iya, gue nonton juga loh Pocong Mumun. Nah kayak gitu-gitu. Pocong Mumun versus Jepri. Nanti mau dibikin tuh. Oh iya. Iya. Yang kedua, yang live actionnya kalau nggak salah itu keren banget, masih Pocong Mumun versus Jepri. No. Lu tim Pocong Mumun apa tim Jepri? Gue Jepri karena taringnya tajam. Oke, lu kecil tumbuh kembang sama film-film yang tadi lu bilang film-film enteng lah, film-film Indonesia bisa dibilang ya film-film kelas B lah ya yang gue juga dulu sekali tumbuh kembang sama kayak gitu sih. Oke, masuk ke remaja. Lu nonton film Nolan udah mulai tuh? Udah mulai. Soalnya pas gue remaja, apalagi pas gue masuk SMA, gue milihnya bukan SMA, gue milihnya SMK Broadcast gitu kan. Jadi pas gue SMK aja juga udah langsung dicekokin banyak film-film yang emang harus bagus gitu loh. Jadi ibaratnya pas kita udah, maksudnya akhirnya kita jadi belajar kan, kayak mana sih film yang bagus, mana yang film kurang bagus kayak gitu. Jadi menurut lo film lu beranjak dewasa, udah remaja, lu punya suatu intensi untuk nonton film-film yang berkualitas. Yes. Seperti banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Intinya sih kalau misalkan kita cari di Google gitu ya, yang ratingnya di atas 90% ke atas gitu, itu pasti langsung Shawshank Redemption gitu kali ya. Iya, langsung nonton. Zaman-zaman itu ya. Iya, benar. Wah, gila. Gue juga demen banget sih. Ya, gue juga SMA nonton film ya sebenarnya baru kenal tuh film-film yang sebenarnya film yang dulu gue tonton tuh jelek ya. Iya, makanya kayak baru menyadari gitu loh. Gue baru menyadari dulu gue nonton film kok aduh hancur banget, makanya. Itu ampas banget film yang gue tonton gitu, sinetron-sinetronnya gitu. Oke. Setelah lu remaja, lu akhirnya lu memutuskan untuk jadi content creator TikTok. Yes. Itu gimana ceritanya tuh? Lebih tepatnya gue jadi content creator buat film itu, review film. Biasa awalnya di YouTube dulu. Gitu. Berawal dari YouTube gitu. Dari YouTube, Pin? Oke. Dari tahun 2019-an. Itu aktif banget buat review film-film, terutama yang lagi tayang di bioskop. Entah itu film luar atau film Indonesia. Kayak gitu. Semuanya gue tonton, bahkan film Indonesia horror yang ya you know lah, yang gitu. Esek. Ya itu gue tonton dan gue review juga. Gitu. Menarik dong. Iya. Itu viewsnya juga lumayan banyak loh. Oh iya? Iya. Ya pasti sih, orang Indonesia kan pasti demennya kayak gitu. Iya, makanya. Dari 2019, lu nge-YouTube 2019, lu nge-review sampai lu pindah ke YouTube atau lu pindah ke TikTok atau lu akhirnya pindah ke TikTok gitu. Kenapa lu pindah ke TikTok? Karena di TikTok ya penontonnya banyak sih. Maksudnya gue mikirnya gitu, yang suka film, maksudnya film-film lama bisa viral lagi di TikTok, makanya gue mikir pasti ini kayak kesempatan juga gitu kan. Oke. Berarti lu 2019 dari nge-YouTube terus lu ke TikTok, lu kan merasakan transisi tuh. Bedanya apa sih? Lu nge-review di YouTube, review film di YouTube sama nge-review film di TikTok, itu apa bedanya sih? Bedanya yang pasti format videonya lah ya, yang satu landscape, satu portrait. Tapi yang paling beda banget adalah durasi. Karena di TikTok itu kan durasi maksimal 3 menit. Ya kita harus kayak merangkum semua film. Iya. Maksudnya dalam satu film itu kayak kita harus rangkum gitu, harus bisa gitu kan. Sedangkan kalau YouTube ya mau 10 menit juga bisa. Gitu. Jadi kalau durasi yang di 10 menit lu pun juga ini ya, juga udah kebiasa sama durasi panjang ya. Iya. Dari YouTube abis itu ke TikTok yang harus ya berapa sih dia? 3 menit? 3 menit udah maksimal banget. 3 menit juga jarang banget yang nonton sampai full kan. Jadi maksimal juga sebenarnya idealnya tuh 1 menit 30 tik gitu. Tapi gue nonton sih, lu berseliweran di For Your Page. Oke. Ya, lu berseliweran lewat sih. Lewat For Your Page gua kok. Gue nonton kok yang konten lu yang Dead on the Nile kalau enggak salah. Oke. Nah, itu gue nonton tuh. Itu menarik tuh. Nah, berarti kita langsung back to the topic ya. Bahas tentang tadi udah dibilang sama Kevin bahwa dia jadi reviewer TikTok itu hal yang sulit ketika lu
merangkum durasi yang benar-benar harus padat gitu mereview sebuah film. Sekali. Nah, gimana caranya lu nge-review film seperti film-filmnya Christopher Nolan yang bener-bener lu mind blowing banget. Lu tahu filmnya Christopher Nolan kan gila kan? Film-filmnya itu gila banget. Itu kayaknya mungkin kalau dibikin di TikTok bisa jadi ada 5 part gitu buat penjelasannya. Itu sampai sekarang pun gue nggak ngerti film Tenet itu ceritanya apa. Gue nonton Tenet aja 2 kali baru akhirnya paham. Oh ya? Iya. Itu benar-benar paham itu yang gimana benar sih paham maksudnya gitu. permasalahan Tenet itu sebenarnya gimana sih? Itu simpelnya time travel aja nggak sih? Oke, jadi kayak Project Almanac dong ya. Jadi lu memainkan waktu gitu. Tapi time travelnya itu dia intinya harus tinggal di waktu itu untuk mundur gitu aja sih. Jadi nggak yang kayak buka pintu kita langsung pindah waktu gitu. Nggak kayak gitu. Oke. Ada prosesnya gitu. Pendapat tuh tentang film yang banyak plot twistnya apa, Pen? Untuk film banyak plot twist ya. Tergantung, kalau plot twistnya kebanyakan banget dan jadi lebay, gue jadi nggak suka. Jadinya kayak kue lapis legit gitu. Itu mau ngomong apa sih gitu. Jadi ya plot twistnya mau ngomongin apa nih gitu. Jadi maksa jadinya. Menurut gue malah satu plot twist aja itu juga bisa jadi efektif gitu loh. Kalau misalkan emang di build up dari awalnya juga udah bagus. Oke. Jadi plot twist yang lu harapkan adalah plot twist yang nggak terlalu maksa ya. Jangan lebay banget ya. Oke. Kalau Nolan menurut lu maksa nggak plot twistnya? Ada yang maksa, ada yang. Tapi kebanyakan enggak sih. Enggak ya? Mostly enggak. Oke. Tergantung sih. Yang paling lu suka film Nolan? Paling gue suka nomor 1 ya. Nomor 1. Memento. Tahun 2000. Wow, Guy Pearce yang main. Iya. Gitu keren banget. Itu yang bagus banget sih. Itu tau gak lu film Memento sebenarnya kayak gimana ceritanya? Gimana? Enggak, sebenarnya gini loh. Itu flashback kan, tentang flashback. Itu sebenarnya gini, gua enggak ngerti pikiran Nolan itu apa memainkan flashback itu, tapi pas gue search di YouTube pas gue udah setahun gak nonton lagi tuh film, tiba-tiba gue nongol tuh di YouTube. Ada versi alur yang benernya. Oh gitu. Diedit ulang gitu ya. Ulang gitu ternyata simple banget. Iya, emang simple, sederhana. Ya udah dia sebenarnya udah tahu siapa pembunuhnya gitu. Dari awal udah tahu, dan dia tahu bahwa dia inget sebenarnya bakal lupa, tapi dia berusaha untuk ingat gitu. Dia udah tahu. Makanya. Wah, gila ini gue bilang nih pembodohan dari Nolan apa emang dia jenius aja nih gitu. Iya. Oke, Memento. Yang kedua Inception sih. Itu juga gokil tuh filmnya tuh. Mesti nonton berkali-kali kalau supaya bisa paham banget. Apa yang lo suka dari Inception menurut lo? Idenya sih, ide awalnya ya, tentang mimpi dalam mimpi dan bagaimana ketika mimpi itu dirasuki jadi sebuah ide di pemikiran di dunia nyatanya gitu. Jadi itu sih konsepnya. Mainannya mimpi sih susah ya. Makanya. Iya, itu yang bikin menarik tuh itu tuh film Nolannya Inception ini ya, salah satu film wajibnya dia tuh. Banget sih. Inception. Itu nominasi Oscar juga tahun 2010 kalau nggak salah. Dan dia menurut gue ya film Inception ini ada trikinya juga sih di endingnya. Jadi dia mainin totem itu tuh yang bikin gue jadi kayak ini totemnya sebenarnya cincin atau si Beyblade itu yang diputer. Gitu. Itu lucu. Nolan tapi itu endingnya jadi perdebatan loh. Apakah dia sebenarnya masih di mimpi atau enggak? Itu dia. Nolan nggak mau jawab. Gue udah nyari tahu loh, sampai nyari tahu. Lu nyari tahu dia apa interviewnya dia. Iya, gue tahu. Intinya dia nggak mau ngasih tahu aja. Ada juga yang bilang gini. Jadi pas akhirnya itu kan totemnya kan muter. Terus black screen kan. Iya. Nah, salah satu orang gue lupa baca di mana ya, di website mana. Jadi ngedengerin itu suara totem setelah black screen, kata ada suara jatuh totemnya cetek gitu. Jadi soundnya doang. Nah, ada lagi itu gue nggak tahu tuh. Nah, ada lagi tuh kayak gitu tuh. Jadi basically Nolan menurut gue bisa bikin penontonnya punya dua interpretasi yang berbeda sih, itu jenius banget sih menurut gue. Lu ketiga tadi kan udah tuh Memento, Inception. Yang ketiga ini mesti 3 doang ya? 3 doang. Oh. Satu lagi. Oh, Dark Knight sih. Trilogi. Iya, Dark Knight trilogi sih. Menghabiskan berapa kamera IMAX kalau nggak salah itu Nolan. Itu film. Apalagi syutingnya kayak minim CGI juga gitu. Ngeledakin rumah sakit itu, ngeledakin gedung beneran gitu. Iya, itu beneran behind the scene. Wah, udah gitu dia salah satu orang yang berarti banget bagi hidupnya Heath Ledger. Iya, makanya. Itu dia sih. Heath Ledger-nya Joker yang udah ikonik banget itu semua menurut gue ya karena Nolan sih. Makanya. Iya gak sih, lu setuju gak sih? Gue juga setuju sih. Iya lah, gila lu. Udah gitu banyak banget yang bilang di film The Dark Knight itu adalah salah satu film superhero terbaik yang pernah dibuat
Apalagi Bisa jadi. dia DC kan. Gitu. Jadi menurut gua trilogi itu bisa banget untuk kalian semua yang pengen nonton superhero. Sebelum lu nonton ke Marvelan per Marvelan, nonton dulu The Dark Knight-nya Christopher Nolan. Bisa lu baru lu nganga lu nontonnya. Apalagi actingnya Heath Ledger kan. Iya. Gitu. Sampai dia bilang ke pas press conference bilang kayak ya semua ini karena Nolan gitu, dia bisa memerankan Joker segitunya sampai dia meninggal kan. Emang kayaknya. Oh, gokil sih. Terus kalau lu misalkan nonton filmnya Nolan nih, lu pernah bingung nggak nontonnya? Pernah dong pasti ya. Terus kalau lu bingung, itu artinya film itu jelek atau bagus malah? Gak tahu nih, gue harus cari tahu dulu di internet gitu kan. Ini maksudnya apa nih gitu kan. Terutama dari Nolannya sendiri gitu loh. Gue biasa langsung nyari tahu kayak gitu. Kalau misalkan jawabannya itu nggak maksa, gue jadi suka. Tapi kalau misalkan ternyata, oh kok jawabannya nggak sesuai ya sama yang gue pengenin gitu, atau kayak nggak sesuai sama ekspektasi, jadinya kayak nggak deh gitu. Oh, oke. Misalkan kayak gimana contohnya? Contohnya misalkan kayak gimana? Kalau lu misalkan lu nonton film nih, terus endingnya contohnya sad ending, nggak happy ending. Lu menurut lu film itu tidak memuaskan lu? Nggak juga sih. Oh, nggak juga. Nggak Lu juga. bisa terima kalau itu sad ending? Bisa juga. Oke. Nggak harus happy ending loh film. Iya, benar menarik. Gue setuju. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin kadang realitanya nggak harus seindah di film. Iya nggak sih? Iya. Film, maksudnya jadi ya film itu cuma fantasi jadinya kalau selalu happy ending. Iya ya. Maksudnya kenapa orang, apalagi gue nggak tahu nih kalau gue diserang sama fans drakor, gue angkat tangan dulu ya. Tapi gini, yang rata-rata film drakor itu happily ever after rata-rata. Gue nggak bilang semuanya, rata-rata itu happily ever after yang bener-bener orang tuh berekspektasi bahwa dia harus happy ending. Tapi sebenarnya kita nggak juga ya. Sad ending pun nggak masalah kan sebenarnya. Kayak La La Land juga nggak masalah. Nggak masalah, La La Land juga gitu. Kayak film-film Nolan juga kalau nggak happy ending nggak masalah gitu kan. Kalau ada yang mati, siapa yang pemeran utamanya pun dimatiin. Kalau memang tepat itu produksinya, plantingnya tepat ya. Kalau nggak tepat juga maksa juga, tadi sebener apa lu bilang. Oke, lu tau nggak sih kenapa Nolan kita kenal sebagai maestro dalam big budget lah ya, blockbuster movies gitu. Kenapa Nolan bikin film tuh membingungkan sih menurut lu? Mungkin udah dilahirnya gitu kali ya. Mungkin dia nih pas kita nonton film-film jelek itu, dia udah nontonin film-film yang bagus. Beda sama kita gitu. Jadi maksud lo, dia pas kita nonton tadi film Malampir, dia udah nonton filmnya Alfred Hitchcock gitu ya? Udah sih pasti. Bener juga sih. Bisa jadi. Bener juga ya? Dia kecilnya nonton apa ya, Pin? Makanya kan, penasaran gak sih? Gue penasaran sih. Sama sih. Lu penasaran gak guys, Christopher Nolan pas kecil nonton apa? Bisa bikin film Memento begitu, nonton apa dia pas kecil? Gak mungkin nonton Malampir kan? Makanya. Pocong Mumun gak mungkin dong. Gak mungkin. Christopher Nolan pasti dia nontonnya impresionis Prancis gitu kan. Avant-garde Pasti Christopher Nolan nontonnya film kayak gitu tuh. Bener setuju. Tadi lu bilang kan 3 karya Christopher Nolan. Kira-kira lu ada gak sih karyanya Christopher Nolan yang menurut lu gagal? Segagal-gagalnya sebenarnya nggak ada yang gagal banget sih bagi gue ya. Maksudnya dari semua film Nolan, segagal-gagalnya nggak ada yang sejelek itu gitu loh. Paling antara suka dan gak suka aja. Kayak contohnya Interstellar. Setelah gue nonton sebenarnya gue kayak gitu ya. Gitu masih bingung banget gitu sebenarnya. Mungkin karena ibaratnya ilmu gue tentang fisika dan lain-lainnya dan dunia science fiction fictionnya itu agak jauh banget gitu loh sama pengetahuan penonton awam nih kayak gue gitu. Jadinya ya gue kurang bisa menikmati gitu. Interstellar, setuju, gue juga sih. Gue awal nonton, mungkin harus nonton berkali-kali lagi gitu ya. Kayaknya dia identik sama nonton berkali-kali. Kayaknya deh. Christopher Nolan. Sengaja deh. Jadi lu tiket gocap nih, misalkan lu beli tiket gocap. Minimal kalau ada yang ngeluarin film lu 150 lah lu keluarin. Dikaliin 3 gitu. Kali 3. Jadi gocap pego lah ya lu keluarin buat nonton filmnya Nolan biar ngerti gitu. Iya, bener banget. Selain Interstellar ada enggak ya menurut lu filmnya? Mungkin bisa dibilang enggak gagal ya, cuman enggak relate sama lu gitu. Lu enggak suka sama film itu. Enggak sih, udah itu doang. Interstellar doang. Yang lainnya menurut gue bagus. Oke. Memento oke. Tadi The Prestige gue juga suka malah. The Prestige juga. Itu kan endingnya plot twist sih. Gue inget banget, gue masih inget banget. Gue juga inget banget. Kristen Bell. Iya. Sama Hugh Jackman. Jadi pesulap, ya kan? Akhirannya dia gitu deh. Tapi kayak sih pasti udah nonton sih. Harusnya ada skincare udah pada nonton sih. Oke. Dunkirk.
bagus, tapi menurut gue itu bukan Nolan banget. Gue ngerasanya, feeling gue ya. Jadi kayak ketika kita disuguhin dengan film-film Nolan dari Memento, dari Insomnia dan segala macamnya, sampai akhirnya menuju ke Dunkirk, gue ngerasa kayak, oh akhirnya Nolan bisa keluar dari zona nyaman nih. Tapi untungnya pas beberapa tahun kemudian bikin Tenet kan, balik lagi ke zonanya dia yang pada awalnya gitu loh. Malah justru kayak melunturkan karakternya dia. Iya sih. Soalnya kan dia identik sama orang-orang atau karakter-karakter yang berbaju rapi. Iya. Suit and tie. Iya gak sih? Iya Kan di film The Dark Knight kayak gitu. Iya. The Prestige juga, Memento juga, sama terakhir si Dunkirk pun enggak malah. Jadi Inception iya, Dunkirk enggak. Interstellar masih ada tuh suit and tie segala macamnya gitu. Oke, menurut lo dari semua film itu Nolan itu tuh sebenarnya nantinya nih menurut tuh bakalan bagusnya untuk stay on track-nya dia seperti sekarang yang lu kenal atau dia mengeksplorasi hal lain? Mungkin gue sebagai penikmat film Nolan dari dulu, gue mengharapkan dia tetap jadi Nolan sih. Oh gitu. iya. Karena kalau misalkan jadi yang lain, tergantung nih apakah jadi berhasil atau enggak. Maksudnya masih gambling banget gitu loh, karena kan masih coba-coba gitu loh. Sedangkan kalau yang emang udah Nolan banget, yang kita tahu akhirnya jadi kayak, oh ya udah ini emang hasil dia gitu. Iya, jadi jangan coba-coba dia ngikutin sutradara lain lah ya di film selanjutnya. Maksudnya ketika dia bikin, ya semoga dia nggak bikin film komedi sih ya. Semoga jangan sampai Christopher Nolan bikin film komedi, itu jangan. Iya. Kalau bisa jadinya nanti bisa jadi tuh komedi membingungkan. Ya kan? Selama ngejokes kita nggak ketawa gitu. Iya, jadi kayak ini Nolan banget apa ini ngapain sih dia? Ini kan tugasnya Wes Anderson gitu kan. Bener, kan tugas yang lain gitu, sutradara lain gitu. Nggak Nolan doang. Oke. Ini kita akan menjawab dan merespons Nggak, lebih merespons tanggapan dari audiens kincir tentang tema hari ini, yaitu si Bapak Nolan ini. Ada 6.232 pertanyaan. Waduh. Nggak apa-apa kan sampai besok, Ben? Iya, nggak apa-apa. Ya? Oke, yang pertama nih. Bang Kevin, dari Natbebko. @Natbebko. Oke. Christopher Nolan harusnya ngelanjutin The Dark Knight Trilogy jadi DC EU. Oh, DC Extended Universe. Menurut lu, Kevin, gimana nih dari Natbebko nih? Tapi masalahnya kan udah selesai juga ya. Dark Knight triloginya. Namanya trilogi kan? Iya, udah habis juga tuh endingnya. Iya sih. Kalaupun mau dilanjutin, kemarin hari ini baru tayang. Hari ini tayang Batman. Jadi kayak bingung gak sih? Bingung Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Biarkan itu menjadi film legenda dalam sebuah cerita superhero lah ya. Jadi jangan dilanjutin lagi kalau bisa. Ya udah Nolan bikin film mind blowing lainnya, tapi jangan Dark Knight ini ya. Iya. Karena bisa menghancurkan nama Dark Knight sendiri nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayak gitu. Oke, yang kedua. Next, kenapa Christopher Nolan sering banget nge-cast Michael Caine mulu? Iya ya. Mungkin udah kayak sohib kali ya. Tapi kayak di luar negeri tuh, enggak di luar negeri juga sih. Tapi emang saudara sama aktor tuh suka ngegeng gitu ya. Iya sih, kayaknya ya, Iya. Bahkan di Indonesia juga gitu nggak sih? Misalkan kita tahu sutradara ini hobi banget nih pakai pemain ini. Iya, gitu. taruhlah misalkan Joko Anwar sama Tara Basro. Iya, itu dia maksud kan? gue. Sama Abimana gitu kan. Angga Sasongko sama Chico sama Rio gitu ya. Kayak udah langganan banget. Langganan. Christopher Nolan sama Michael Caine. Itu juga. Wes Anderson sama Adrian Brody gitu-gitu. Tapi emang mungkin mereka punya chemistry. Menurut gue. Menurut lu gimana, Pin? Menurut gue emang kayak udah kenal deket aja sih. Jadi mungkin kayak cara kerjanya udah tahu gitu kan. Jadinya proses kerjanya nggak perlu ngejelasin dari nol lagi, nggak perlu kenalan dari nol lagi gitu. Oh iya, jadi dia udah tahu karakternya Nolan kan. Oh, Nolan maksudnya skripnya dia kayak gini, yang dia bikin mungkin maunya Nolan gini. Terus betul. Pemainnya pun bisa mengerti, Nolannya pun bisa mengerti pemainnya gitu. Karakteristik atau apa namanya, potensi dia sampai mana sih. Mungkin kayak gitu ya guys. Sudah terjawab kira-kira? Oke, siap. Next lagi. Next proyek Christopher Nolan gila banget cast-nya. Oh, ini. Iya, gue juga udah baru lihat tuh. Iya. Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Dan DeHaan, Emily Blunt sama Rami Malek. Wow. Semuanya kayak pemain kelas A gitu ya. Itu mungkin mahal di pemain, jangan-jangan. Ini kayaknya budget pertama dia pitching pemainnya dulu. Itu dia. Pemainnya segini budgetnya. Oh, yang kayaknya produksinya segini. Makanya.
Tapi jangan dong nanti kalau produksi ya dikecilin. Oh iya jangan. Jadi jelek. Iyalah Kan janganlah. Jangan berarti pemain. Tapi memang Christopher Nolan kalau nggak pemainnya juga pemain bintang bukan dia sih. Iya makanya. Dia emang selalu sih banget. ya. Dia suka banget sama pemain-pemain yang kelas A. Emang udah di kelasnya gitu. Menurut lo gimana? Film terbarunya? Bakal gimana? Belum ada apa-apa juga sih ya, info apa-apa. Maksudnya belum trailernya pun belum ada, poster juga baru teaser doang tuh gue lihat gitu kan. Iya. Ada teaser belum ya? cuma si pemeran utamanya doang gitu. Tapi itu kayaknya lebih mirip kayak agak-agak kayak Dunkirk gitu sih. Maksudnya kayak biografi ada Harry Styles thriller gitu. Enggak tahu sih. Ada Harry Styles lagi dia tiba-tiba satu nongol. universe gitu. Iya, dari prajurit gak jelas itu. Tapi basically kita udah ada di penghujung obrolan. Kira-kira menurut tuh tanggapan lu terakhir sama Christopher Nolan itu sebagai sutradara yang seperti apa sih ke audiens kincir? Oke. Sesuai dengan judul video ini kali ya, mind blowing. Mind blowing bener. Iya. Ya, satu kata sih bener-bener. Iya. Gue setuju sama Kevin. Jadi Nolan ini adalah salah satu sutradara yang harus atau kalian kalau yang pengen jadi filmmaker harus banget wajib banget untuk nonton filmografinya dia karena dia punya karakteristik yang mind blowing, terus dia punya intensi untuk jadi blockbuster movies di Hollywood dan dia juga punya ciri khas yang nggak dipunya sama sutradara lain gitu. Contohnya tadi yang udah kita omongin ya. Dia selalu pakai Michael Caine dan dia selalu pakai suit and tie pemain-pemainnya dan dia selalu identik sama plot twist. Yeah. Seperti film favoritnya Kevin, Memento. Oke gitu. Oke. Itu dia. Thank you banget Kevin udah ngobrol-ngobrol hari ini. Oke. Thank you juga. Sehat selalu ya. Yeah. Jaga selalu protokol, sukses selalu Siap. TikToknya. Thank you. Kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Kita akan Siap. ngobrol-ngobrol lagi tentang jadi gue pengen nanya nih ke audiens nih. Kita ke nextnya nih breakdown bros episode ke-6. Kita akan mengundang siapa nih setelah Kevin dan kita akan ngebahas apa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian Breakdown Bros Podcast episode 5 bareng Kevin Helmi. Kita akan bertemu di podcast berikutnya. See you guys. Jaga selalu protokol kesehatan dan sukses selalu. Have a nice day guys. Bye bye.